Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang patut disyukuri dan kita masih bisa bertemu muka pada perkuliahan aljabar matriks ya. Nah, saya berharap kita sudah sampai kepada exercise 1.1 dan saya berharap ini sebagai tugas proyek kalian. Kalian sudah mulai menulisnya di buku akuntansi ya tentang exercise 1.1 ini. Baik, sekarang Anda bisa lihat poin J, yaitu halaman 44, sifat-sifat utama dari operasi trace matrix yang berkaitan dengan operasi matriks secara umum. Masih ingat kan trace matrix minggu yang lalu? Bahwa trace suatu matriks, tentu matriks ini matriks persegi, adalah jumlah elemen-elemen pada diagonal utamanya. Itu ada trace suatu matriks dari yang tentunya matriks persegi. Nah, di sini ada teorema 1.3 yang menyatakan bahwa trace A tambah B ya dalam kurung itu sama dengan trace A tambah trace B. Kemudian yang B, trace K kali A di mana K skalar sama dengan K kali ini mohon maaf sebentar ini kali ya. Nah, titik gitu ya. Nah, kemudian sebentar nih. Ini ada masalah lagi nih. Ininya muncul apa ya? Oke. Ya, jadi yang B trace K kali A sama dengan K kali trace A ya. Kemudian trace A transpose A sama dengan trace A di sini sama dengan trace A ya. Jadi di sini trace dari transpose A itu sama juga dengan trace A ya. Kemudian trace AB itu sama dengan trace BA ya. Nah, di sini di buku ini hanya ada satu contohnya. Anda lihat halaman 45. Di sana disuruh membuktikan bagian A, di mana trace dalam kurung A plus B sama dengan trace A tambah trace B. Ya. Nah, coba kita sama-sama lihat halaman 45, bisa ditambahkan oleh Anda. Jadi, kalau kita membuktikan suatu teorema ya dalam matriks ini atau dalam materi yang lain, itu kita harus lengkap. Kebetulan di buku ini belum lengkap, jadi bisa dilengkapkan oleh Anda. Silakan Anda tulis di atasnya. Kan di situ ada bukti ya, bukti katanya. Misal, tolong ditulis ya di buku Anda. Misal, kita ambil A dan B, itu huruf besar A dan B, matriks persegi berordo 3. Nah, kemudian sudah tertulis di situ di buku. Karena kan kalau di buku tiba-tiba aja jika A suatu matriks ini berordo 3 kali 3 atau matriks persegi berordo 3. Ini matriks A ini diberikan dalam bentuk umum. Ya, elemennya itu dalam bentuk umum, matriks B juga. Nah, kita akan buktikan teorema 1/3 bagian A ini. Apakah betul trace A tambah B dalam kurung itu sama dengan trace A tambah trace B. Nah, kita lihat di sini, kita cari dulu trace A-nya. Ya, kan A-nya sudah diketahui, matriks A. Misal itu boleh saja berordo berapa, yang penting matriks itu matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Dan Anda harus menulis dalam bentuk umum, ya tidak dengan menggunakan elemen-elemen yang berbentuk bilangan, tapi bentuk umum supaya Anda paham dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23 dan seterusnya, ya. Nah, yang pertama kita cari trace A dulu. Ingat, trace A itu adalah penjumlahan elemen-elemen pada diagonal utama. Ya, sudah didapat trace A, kemudian trace B. Ya, trace B juga sama. Ya, jadi notasi elemen pada matriks A dengan elemen pada matriks B bedakan. Ya, kalau A tadi kan dengan A11, A12, kalau B dengan B11, B12 dan seterusnya huruf kecil ya yang menjadi elemen. Maka trace B-nya lihat anggota-anggota pada diagonal utamanya. Ya, kita jumlahkan. Ya bentuknya seperti ini karena kan masih dalam bentuk umum, tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, kemudian barulah kita cari operasi A plus B-nya. Nah,
Operasi A plus B seperti biasa mudah sekali, ini dasar ya di SMA Anda sudah dapatkan. Jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jelas A dan B itu matriks yang terdefinisi dijumlahkan, ordonya sama. Kemudian menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Sudah didapat matriks A plus B, Anda lihat itu, maka langkah berikutnya adalah mencari trace dalam kurung A plus B. Nah, ini banyak kan ya, jadi melebar gitu ya, matriks A plus B-nya. Anda nggak usah repot-repot, pokoknya ingat definisi trace suatu matriks, jumlah elemen-elemen pada diagonal utama. Ya tinggal dilihat saja elemen-elemen pada diagonal utamanya pada matriks A plus B, yaitu A11 tambah B11, kemudian A22 tambah B22, ditambah lagi A33 tambah B33. Ya, itu adalah trace A plus B. Ya. Sekarang trace A plus B itu kita susun, ya, kita kelompokkan yang AA, yang BB itu ya, kelompokkan. Nah, yang kelompok pertama adalah A11 tambah A22 tambah A33, kelompok yang berikutnya yang B-nya B11 tambah B22 tambah B33. Nah, kelompok pertama itu merupakan trace A, ya, dan kelompok yang kedua merupakan trace B. Maka terbuktilah bahwa trace dalam kurung A plus B sama dengan trace A tambah trace B. Itu terbukti, ya. Nah, itu hanya diberikan pembuktian yang A. Jadi, yang ini, yang B sampai dengan C, aduh mohon maaf, kayak tinta merah ini itu ya, ntar saya ganti, dikerjakan sebagai tugas. Sebagai tugas di kertas folio. Caranya sama seperti yang A. Kemudian tolong juga ada ralat di sini, masih halaman 45, jadi ada kalimat tulisannya kecil-kecil tuh, terpisah-pisah gitu ya. Coba itu dicoret. Sekarang saya diktekan yang betulnya, ini sebenarnya bisa terbaca tapi bingung juga nih ya, karena udah tulisannya kecil, kemudian spasinya terlalu jauh ya. Itu sebenarnya kalimatnya silakan Anda tulis di buku itu, di buku paket Anda ya. Jadi terbukti ya bahwa trace TR saja singkatnya dalam kurung A plus B sama dengan trace TR A dalam kurung plus TR dalam kurung B gitu ya. Kemudian pembuktian di bawahnya, tulis lagi pembuktian B, C, D sebagai tugas ya. Pembuktian ini yang di dalam kurung ini, pembuktian B, C, D sebagai tugas ya, di-upload nanti di LMS. Oke. Paham ya sampai sini mudah ya, masih sifat-sifat. Jadi kita masih mempelajari kemarin sifat-sifat operasi matriks, sifat-sifat dari transpos perkalian transpos matriks, sekarang sifat-sifat dari operasi trace matriks, sekarang hasil kali yang bagian K, hasil kali sebagai hasil kali matriks sebagai kombinasi linear. Oke, sekarang saya hapus ya. Nah, jadi dalam matriks ini sebenarnya tidak sulit ya. Adik-adik mahasiswa tidak sulit karena pertama Anda sudah pernah dapatkan di SMA, kedua juga mudah dipahami sebenarnya aljabar matriks ini. Namun yang sulit itu adalah ketelitian kita. Apalagi kalau sudah mengalihkan, ada operasi-operasi, ada pangkat suatu matriks, aduh itu luar biasa. Diperlukan ketelitian yang jeli. Satu saja angka dalam sebuah matriks, misalnya dalam sekelompok matriks ya yang berordo besar, semua elemen-elemen yang berbentuk bilangan betul, tapi ada satu nyelip yang salah sudah. Itu tidak sudah dikatakan salah karena bukan cuma satu elemen yang salah, ya tidak bisa karena misalnya yang diminta matriks A adalah elemen-elemennya ini, tiba-tiba Anda hampir semuanya sama, cuma ada satu nyelip aja yang berbeda, yang nggak bisa dikatakan itu matriks A ya. Nah itu jadi hati-hati, yang sulit adalah ketelitian dan kejelian.
Sekarang bagian K, hasil kali, masih ingat komlin itu apa kemarin minggu lalu? Kombinasi linier ya, hasil kali matriks sebagai, saya singkat aja biar cepat, komlin, kombinasi linier. Ini halaman 45. Nah, jadi hasil kali matriks sebagai komlin. Jadi nanti ada dua buah matriks ya dikalikan, di mana hasilnya pasti terdefinisi. Nah, hasil kali matriks yang terdefinisi ini akan kita ubah menjadi sebuah bentuk kombinasi linier dari, bisa dari matriks-matriks baris A, atau dari matriks-matriks baris B, atau dari kolom-kolom matriks A, atau dari kolom-kolom matriks B. Yaitu ya, nanti kita ubah bentuknya menjadi komlin. Nah, sekarang kita perhatikan dulu halaman 45. Ada matriks A yang diberikan dalam bentuk umum, kemudian ada matriks X sebagai matriks kolom. Ya, nanti bentuk matriksnya akan beraneka ragam ya. Kemudian halaman berikutnya, kedua matriks tersebut kita kalikan. Matriks A kali matriks X ya. Nah, dilihat hasilnya bagian kedua, matriks sebagai matriks kolom M kali N. M kali 1, bukan M kali, sorry. M kali 1, maaf ya. M kali 1 diralat. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengubahnya. Ternyata matriks yang ini, yang baris kedua itu diubah menjadi X1 kali A11, A21 terus sampai M1. Ditambah X2 kali A12, A22 terus sampai A2A, M2. Tambah titik-titik XN dikali A1N, A2N, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini bentuk ini, ya, itu dinyatakan sebagai komlin, ya, dari matriks-matriks kolom A dengan koefisien-koefisien yang berasal dari matriks X. Lihat koefisiennya X1, X2, sampai X. Ini berupa adalah koefisien-koefisien atau elemen-elemen dari matriks kolom X. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja contoh 1.34. Ya. Di sini ada matriks A. Min 1, 3, 2. 1, 2, min 3. Dua, 1, min 2. Dan B. Sama dengan 2, min 1, 3. Ya. Nah, halaman 47 lanjutannya kita kalikan AB. Di sini aja ya, langsung aja isinya. AB itu sama dengan, langsung isinya berapa AB itu? Ya, 1, min 9, kemudian min 3. Ini AB ya. Ini kan 3 kali 3, yang ini 3 kali 1. Ini sudah sama memenuhi. Maka hasilnya yang ini, 3 kali 1. Nah, sekarang hasil kali matriks sebagai komlin judulnya. Ini hasil kali matriks nih. Mau kita jadikan sebagai komlin. Katanya sebagai komlin dari mana nih? Nyatakan matriks AB sebagai komlin dari matriks-matriks kolom A. Matriks-matriks kolom A. Kita lihat, berarti ini akan kita rubah ya bentuknya. Saya hapus. Nah, yang terakhir ini ya, kita lihat. Oh, punten ini ayah masalah deh. Ini sok muncul ini. Oh, ini ya. Ini. Oh, ini udah ininya ya. Tadi yang gini. Oke. Yes. Iya, oke, nanti kami lihat. Min 1, min 9, min 3. Ini adalah AB ya. Nah, ini AB. Mau kita jadikan komlin katanya. Apa? Pertanyaannya apa di sini? Nyatakan matriks AB sebagai komlin dari matriks-matriks kolom A. Jadi ini sama dengan matriks-matriks kolom A. Ya, jadi kita lihat.
Matriks-matriks kolom A itu terdiri dari apa? 2, min 1, kemudian 3. Kita tulis aja dulu 2, di sini min 1, ini saya hapus aja. Bentar. 2, min 1, astagfirullah. Sebentar, ini kurang pendek ya. Nah, B, saya ulang lagi ya. 1, min 9, min 3. Nah, ini mau kita jadikan sebagai komlin katanya ya, dari matriks-matriks kolom A. Nah, kita lihat matriks-matriks kolom A apa saja? 2. Terus apalagi? Min 1. Tulis aja dulu di sini min 1. Terus 3. Nah, di sini kita buat matriks kolom. Nah, yang ini ngambil dari mana? Yaitu dari A. Dari barisnya ya. 1, min 1, 3, 2. Di sini min 1, 3, 2. Kemudian 3, 2, 1 ya. Sebentar. Min 1, oh sebentar. 1, min 1. Oh ini 1, min 1 kolomnya salah. Nih. Ya oke. Anda lihat aja di buku di sini ya. Min 1. Karena berasal dari matriks A. Min 1, sebentar. 1 ini 1. Kemudian ini 2. Tuh ya. 1, 2. Oke. Kemudian plus min 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lihat kolom di matriks A. Kolom di matriks A yang kedua, 3, 2, 1. Kemudian yang 3, lihat yang ketiga, 2, min 3, min 2. Nah, ini. Nah, jadi, ini kan contoh 1.34 itu menyatakan bahwa katanya ada matriks A dan matriks B. Kemudian Anda disuruh menyatakan matriks AB sebagai komlin dari matriks-matriks kolom A. Nah, Anda kalikan dulu AB-nya. Terdefinisi, ya ini, menghasilkan 3 kali 1. Nah, kemudian bentuk ini harus Anda rubah menjadi komlin. Ya, menjadi kombinasi linier dari matriks-matriks kolom A. Lihat, matriks-matriks kolom A. Ya, matriks-matriks kolom A itu ini matriks-matriks kolom A. Kolom A, ini kolom A, ini kolom A. Nah, ini Anda ngambil koefisien-koefisiennya dari matriks B. Ya, ini adalah anggota-anggota elemen dari matriks kolom B. Nah, maka di sini disebut AB sebagai komlin dari matriks-matriks kolom A. Nih, matriks-matriks kolom A. Kolom A, kolom A, kolom A. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Gitu, ya. Nah, coba saya beri waktu Anda untuk mengerjakan lembar aktivitas 1.5. Ya. Nanti kita bahas di sini. Udah, ini nggak usah jadi tugas. Kita bahas sama-sama di sini. Ini nggak usah diupload. Nanti lembar aktivitas 1.5, nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan dulu di sini, di buku paket ini. Nanti kita bahas bersama di sini. Ya, terima kasih. Kita istirahat dulu.